pertama saya mengomentari tentang berita di media ya, tentang berita yang mengatasnamakan relawan Anies mendukung seorang paslon. Saya ingin katakan orang-orang seperti itu adalah tidak punya harga diri, menjual nama relawan untuk mengangkat nilainya dia. Karena dia tidak punya hak sedikit pun untuk mengatasnamakan relawan, karena relawan Anies itu banyak sekali. Jadi setiap orang yang menjadi relawan Anies tidak bisa diwakili oleh satu orang. Lain halnya kalau dia mengatasnamakan pribadinya, itu haknya dia. Silakan saja. Hak politik gitu ya. Hak politiknya silakan. Tapi kalau mengatasnamakan relawan, itu perilaku yang menjijikan, perilaku yang klaim untuk memperdagangkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas. Gitu ya. Saya lugas-lugas aja dalam hal kayak gini. Dan kalau dalam konteks pilihan pribadi saya tidak akan memilih satu pasang calon pun di antara tiga ini, melainkan saya akan memilih tiga-tiganya, karena sebagai warga Jakarta memilih tiga-tiganya itu artinya gercos. Ya. Sebagai warga Jakarta yang aspirasi saya telah dibegal, lalu saya memilih untuk para pembegal itu, rasa-rasanya itu orang seperti itu bagi saya ya, itu tidak punya nilai. Gitu. Jadi saya tegas saja positioning saya dalam konteks pilkada sekarang ini, karena yang terjadi adalah sebuah operasi jahat, maka saya tidak punya toleransi terhadap proses pilkada yang terjadi sekarang. Bahkan saya berharap Mahkamah Konstitusi sedang ada judicial review yang menginginkan adanya kotak kosong. Semoga saja itu dikabulkan oleh mungkin MK. Kolom kosong tepatnya ya. Kolom kosong. Ya. Dan apabila itu dikabulkan oleh MK, maka itu menjadi pilihan yang konstitusional. Yang kedua, saya harapkan bahwa KPU tidak perlu mengancam-ngancam orang. Karena itu norak. KPU itu kemarin saja perilaku mereka itu udah kagak beres. Sampai ketuanya dipecat. Internal, beresin aja internalnya dulu. Jangan menghakimi kita sebagai warga yang punya hak untuk memilih maupun untuk tidak memilih. Jadi hindari kalimat-kalimat ancaman seperti itu, karena itu tidak mendewasakan publik. Sementara mereka sendiri juga tahu proses politik yang sekarang ini kan tidak benar. Ngapain kita dihakimi? Kan apa yang terjadi sekarang, terutama orang-orang seperti saya, bukan aksi, melainkan reaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh partai yang membegal aspirasi. Gitu. Jadi bagi saya sementara ini posisi saya itu dulu. Lalu apapun nanti sikap Anies kita tunggu. Akan tetapi secara pribadi saya mengharamkan orang-orang yang mengambil kebijakan mengatasnamakan relawan. Buat saya itu haram, itu najis. Itu nggak baik gitu. Jadi kalau mau mendukung seorang paslon, silahkan membawa nama pribadinya. Silahkan aja, nggak problem gitu. Tapi kalau mengatasnamakan relawan ini mendukung Anies, mendukung ini, siapa lu? Gua kenal juga nggak mal. Nggak penting gitu. Jadi ya udahlah, berhentilah menjadi pelacur. Gentle lah. Jadikan diri Anda untuk maju ke depan, mendukung siapa-siapa, silahkan. Tapi jangan memperdagangkan. Karena yang mereka dagangkan itu adalah membawa diri kita yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ya late night ya hampir ya. Tapi ini berita menarik soal Ges Khalifa yang diduga sudah melabuhkan pilihannya ke pasangan Prano atau Parno ya. Pramono, Anung dan Rano Karno ya, bisa bisa Parno, bisa PA itu Pramono Anung, RNO itu Rano Karno ya. Itu berita yang muncul ya.
Jadi memang menjadi oposisi itu berat, biar aku saja ya. Tetapi coba kita baca apakah benar Ges Khalifah mendukung Rano Karno. Nanti saya bicara soal kedekatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di sini ada dua versi berita ya. Dari Suara Nasional, Ges Khalifah dukung Pramono Anung Rano Karno judulnya di situ ya. Kemudian judul yang lainnya, loyalis Anies Ges Khalifah titip 4 PR di Jakarta, Rano Karno bilang begini. Coba kita lihat yang dukung-dukung ini, benar apa enggak ya. Pendukung setia Anies Baswedan Ges Khalifah diklaim pendukung Pramono Anung Rano Karno mendukung paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024. Senang sih para pendukung Mas Anies Baswedan dari mulai Mas Ges Khalifah sampai Bang Tirta Lunggana, putra almarhum Haji Lulung kini mendukung Mas Pramono Anung dan Bang Dul meledak, kata relawan Pramono Anung Rano Karno Nong Mahmada di akun X Senin. Luar biasa Nong Mahmada ini PSI ya atau calon wakil gubernur Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mendatangi loyalis mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan Ges Khalifah di kediamannya di Tanah Tinggi Jakarta Pusat Senin. Rano tiba di kediaman Ges sekitar pukul 12.30 WIB. Rano tampak mengenakan kemeja lengan pendek warna biru dan celana serta sepatu hitam. Tampak Ges langsung menyambut Rano. Mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk itu seketika menyalami Rano. Ges lantas mengajak Rano duduk di ruang tamu kediamannya. Keduanya pun berbincang-bincang. Dalam pertemuan itu Rano meminta Ges membantu dirinya pada Pilkada Jakarta 2024. Bang, bantu saya lah, kan kemarin sudah melihat visi dan misi yang Abang Anies keluarkan. Kalau kita bisa sama-sama, ayo sama-sama, ucap Rano. Rupanya kucing saya mendekat, namanya Lucy ya. Rano mengaku bersyukur bisa bertemu dengan Ges. Katanya ia mendapat sambutan baik. Artinya alhamdulillah ini pertemuan yang sangat luar biasa bagi saya. Apalagi disediakan nasi mandi ya. Udah deh celetuk Rano. Nasi mandi, nasi Arab ya. Selain meminta dukungan Rano juga mengenang masa kecilnya bersama Ges. Keduanya ternyata pernah satu sekolah sepak bola. Tak hanya itu Rano juga mengundang Ges hadir ke acara ulang tahunnya yang pada esok hari. Kalau ada waktu besok Ane ulang tahun main ke rumah Ane, ajak Rano. Sementara Ges menitipkan sejumlah pesan Rano mantan gubernur Banten. Nah ini dah kucingnya di sini nggak apa-apa ya. Menarik ya. Sementara Ges menitipkan sejumlah pesan ke Rano jika mantan gubernur Banten itu terpilih pada Pilkada Jakarta. Salah satunya persoalan air bersih yang selama ini masih menjadi keluhan warga Jakarta dan belum dituntaskan oleh Anies Baswedan. Sebentar ya. Tuh mengganggu tuh si Lucy. Oke, sobat era sekalian, itu versi mendukung, tapi versi yang mengatakan ini ya. Loyalis Anies Ges Khalifah titip 4 PR di Jakarta. Rano Karno bilang begini. Suara.com. Anies Baswedan Ges Khalifah menitipkan 4 harapan saat ditemui calon wakil gubernur Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno di Jalan Mahoni, Bungur Senen, Jakarta Pusat. Harapan yang disampaikan di depan Rano Karno agar melanjutkan seluruh program Anies kala masih menjabat gubernur Jakarta. Saya menitipkan harapan agar seluruh program yang dijalankan oleh Pak Anies, terutama yang berhubungan dengan masyarakat kalangan bawah agar bisa dilanjutkan, kata Ges Khalifah ya. Mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk itu membeberkan 4 poin soal harapannya kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno. Salah satunya yakni soal akses air bersih bagi warga miskin yang belum rampung kala Anies memimpin Jakarta. Yang utama akses air bersih bagi masyarakat bawah yang selama ini dikerjakan oleh Pak Anies, namun masih jauh dari rampung bebernya ya. Lalu terkait harga kebutuhan pokok yang ketiga tentang BPJS yang sudah rapi hingga 98% agar tidak tercerai-berai lagi. Terakhir tentu saja apa-apa yang sudah diberikan tidak dihapus, sambungnya ya.
Terkait hal itu, Rano Karno mengaku alasannya bersama Pramono sowan kepada Gubernur Jakarta terdahulu karena ingin belajar terkait program-program di Jakarta yang telah berhasil dijalankan oleh mereka masing-masing. Ya. Semua mantan gubernur kita datangi sebagai bentuk kerjasama. Pada tiap generasinya, Gubernur Jakarta punya prestasinya masing-masing sehingga perlu adanya kolaborasi, kata pria yang akrab disapa Bang Dul itu. Ya. Diketahui Pramono Rano sedang gencar sowan. Sowan kepada mantan Gubernur Jakarta setelah keduanya resmi maju Pilkada 2024. Di antaranya mantan Gubernur Jakarta yang sudah disambangi Pramono Rano, yaitu Sutioso dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies Baswedan pun menjadi mantan Gubernur Jakarta yang rencananya akan dikunjungi oleh Pramono Rano. Ya saudara sekalian, saya bawa Lucy, ini namanya Lucy ya, kucingnya the cat ya. Jadi saudara sekalian, itu tadi ya soal Ges Khalifa ya. Apakah benar Ges Khalifa mendukung pasangan Pramono Rano Karno? Nanti ya kita lihat ya kebenarannya, karena bagaimanapun tidak boleh ada dusta di antara kita. Orang mau datang masa nggak boleh ya. Tetapi Rano Karno pintar tuh, fait accompli ya. Dia memang minta dukungan ke Ges Khalifa sebagai teman lamanya. Dan Ges sendiri sebenarnya ya punya preferensi terhadap Pramono ya. Gigit di sini. Jadi dia punya preferensi, tapi ya bukan berarti kemudian preferensi tersebut kemudian membuat Ges Khalifa tidak konsisten dengan pilihannya. Jadi saudara sekalian ya, Ges Khalifa dan saya pernah bertemu. Saya, Ges Khalifa, kemudian Laude Basir, Iwan Tarigan, kemudian Sahrin Hamid, dan kemudian Ramadan Pohan ya. Nah, di antara kita terpecah ya, tetapi saya dan Ges Khalifa itu kurang lebih sama. Apapun yang diputuskan Anies, tapi kami tetap gercos, gerakan coblos semua atau netral, istilahnya begitu ya. Jadi kalau ada kolom kosong yang kita pilih. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian Ges setelah didatangi Rano berubah atau tidak. Tetapi kalau kita lihat videonya nanti yang saya akan spill ya, akan saya siarkan, tayangkan, itu memang tidak ada kata-kata dukungan. Yang ada adalah berharap dan berdoa ya, menitipkan harapan dan berdoa, itu saja ya. Memang sedikit politis ya. Sobat era sekalian, itu yang kemudian coba kita lihat ya dari Ges Khalifa ini. Engkau Khalifah, Ges Khalifa, kau dinaungi, kau dirahmati. Ini ada Lucy nih sambil. Oke sobat era sekalian, kok gigit Lucy-nya ya, nakal Lucy ya. Jadi sobat RH sekalian, itu coba yang kita lihat ya. Ya sekali lagi ya, saya tidak ingin suzon ya, mengatakan bahwa Ges sudah berubah ya, tidak lagi gercos, tetapi ya tidak boleh juga kemudian menghilangkan hak dia. Jadi kita sudah sepakat bahwa kalau Anda ingin melipir ke salah satu pasangan calon ya atas nama pribadi. Jangan mengatasnamakan Anies Baswedan ya, begitu. Tetapi ya yang tidak bisa dihindari adalah mereka justru beridentitas karena kemudian dikaitkan dengan Anies Baswedan. Walaupun kita tahu Ges Khalifa ya tidak membutuhkan Anies Baswedan untuk eksis di Jakarta terutama ya, karena dia penguasa Jakarta. Jauh mengenal Jakarta ketimbang Anies sendiri karena dia lahir dan besar di Jakarta. Jadi insya Allah dia paham betul Jakarta, dan kalau sekelas Rano Karno itu jadi teman dia ya wajar juga ya, karena usia Ges Khalifa kurang lebih sama lah dengan Rano Karno. Jadi saudara sekalian, Ges Khalifa itu kelahiran bertahun berapa ya? Engkau Khalifah, Ges Khalifa. Jadi ada nggak di sini ya Ges Khalifa usia
Usianya berapa dia? Wikipedia ya. Ges Khalifa. Ges Khalifa kenali Anies Baswedan. Apalah ya track record Ges Khalifa BUMD DKI ya belum. Ya tapi intinya ada Ges Khalifa adalah kelahiran tahun 60-an ya. Rano Karno itu kelahiran tahun 60-an juga ya. Dan Rano Karno banyak memberikan kenangan kepada orang-orang termasuk orang seperti saya ya. Ketika nonton film Gita Cinta dari SMA ya. Kelahiran 8 Oktober 1960. Jadi besok usianya 64 tahun. Jadi ya 9 tahun lebih lah di atas saya usianya ya. Tidak terasa. Padahal kita nonton Rano Karno itu. Gita Cinta dari SMA ya. Kemudian Puspa Indah Taman Hati. Macam-macam duetnya sama Yesi Guzman, sama Lydia Kandau, sama Ria Irawan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau soal kenalan ya, saya juga walaupun tidak secara terang-terangan karena masih menjadi komisaris BUMN pada waktu itu mendukung Anies Baswedan juga. Saya menuliskan di Detikcom bagaimana siapa cari lawan Ahok. Judulnya Semua Karena Ahok dan saya menyebut Anies Baswedan lah penantang Ahok. Itu pada tanggal 11 Agustus tahun 2016 ketika tidak ada satupun yang menjagokan Anies karena baru saja direshuffle dari pemerintahan Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2016 dia direshuffle. Kemudian pada tanggal 11 Agustus Refli Harun menulis ya. Dan kemudian ketika dia mau dideklarasikan oleh Prabowo Subianto di Kertanegara kalau tidak salah karena saya tidak mengikuti persis. Sekitar pukul 1:30 Anies telepon saya dan apa ya istilahnya mengucapkan terima kasih secara tidak langsung karena akhirnya dia bisa dijagokan sebagai calon gubernur DKI dan kemudian yang paling penting dia berharap saya bergabung tapi pada waktu itu saya bilang biar saya jadi moderatornya saja, moderator debatnya ya karena pada waktu itu saya tidak mungkin menjadi tim sukses karena saya adalah komisaris BUMN ya. Beda dengan yang sekarang ya komisaris BUMN kok itu bisa menjadi tim sukses itu bagaimana ya. Oke, coba kita lanjutkan ya. Jadi kedekatan itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau akhirnya Ges Khalifa kemudian mendukung Rano Karno ya apa boleh buat. Karena dia tidak mungkin mendukung Ridwan Kamil dan Suswono yang dia anggap sebagai orang yang berkhianat ya. Kalau Rano Karno temannya. Tetapi sekali lagi saya kira Ges tidak sedang mencari posisi di Rano Karno, ya, tetap dengan perjuangannya dan intinya adalah kalau kita mau agak sedikit apa istilahnya ya, pragmatis, ya dukung yang didukung oleh penguasa ya, tetapi mudah-mudahan Ges tidak demikian ya, tetap Ges Khalifa yang gercos atau kolom kosong ya. Jadi saudara sekalian coba kita dengarkan apa yang dikatakan persis Rano Karno dan Ges Khalifa. Coba kita lihat ya. Sambil saya main kucing. Alhamdulillah hari ini mungkin orang nggak akan percaya kalau saya ini sama Bang Ges ini sahabat lama ya. Zaman saya bocah kita ternyata dulu satu klub bola namanya MBFA. Nah kalau anak MBFA pasti lulusannya ke Persija, jadi nggak usah ditanya lagi. Berapa tahun kita ketemu? Udah 40 tahun ya. 40 tahun Bang. Jadi jujur ketemunya sadar waktu kemarin ketemu di salah satu stasiun TV. Bang Ges bilang, lu lupa sama gue. Yang mana kita main bola? Aduh alhamdulillah. Jadi artinya ya alhamdulillah ini pertemuan yang sudah sangat luar biasa buat saya. Apalagi disajiin nasi mandi. Ya udah deh, udah cocok kalau gitu. Terus bahas apa aja Bang Rano? Ya semua pasti tahu Bang Ges ada di mana. Bang Ges ini kan boleh dikatakan juga sahabat dekat Bang Anies, ya kan? Ya saya ngobrol sama Bang Ges. Kalau lah bahasa ngobrol atau Bang bantu saya lah. Ini kan insya Allah saya kemarin juga sudah melihat apa namanya visi misi yang Bang Anies keluarkan. Kalau memang kita bisa sama-sama, yuk kita sama-sama. Bang Ges tentu punya pengalaman di DKJ kan. Nah, ini saya datang ke sini kita ngobrol lah bagaimana untuk selanjutnya. Ya. Jadi intinya sebetulnya gitu aja. Berarti Mas Pram sama Bang Dul sendiri memang di kampanyenya dan sebelum kampanye ini sedang mengumpulkan suara-suara dari Mas Anies sebelumnya begitu ya loyal. Boleh dikatakan iya. Artinya semua
mantan pimpinan gubernur kita datangi, dan dengan harapan tentu setiap generasi pasti punya hasil kan. Ini adalah salah satu ya usaha kita lah. Karena Jakarta ini harus dibangun bersama-sama. Kita harus bergotong royong, nggak bisa kita kerja sendiri. Ya itu makanya saya datang ke Pak Gita. Sekaligus saya ngundang dia. Cuman saya nggak mau ngomong di sini. Ngundang apa? Besok datang. Saya ulang tahun besok. Iya. Yo Bang Gis, silakan kalau mau tambahin. Dari Bang Gis sendiri gimana tadi bertemu dengan Bang Dul? Apa yang mungkin jadi highlight pembicaraannya dan mungkin ada pesan khusus Ya. untuk melakukan? Yang pertama saya berterima kasih ya, sebuah kehormatan kedatangan seorang seperti Bang Dul. Terima kasih banyak, dan teman lama datang ke rumah itu luar biasa, alhamdulillah, dan kedatangan tamu itu berkah. Yang kedua, tentu saja saya menitipkan harapan agar apa-apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Anies, terutama untuk masyarakat bawah, dilanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir, saya mendoakan semoga Bang Rano ini sukses. Nanti Bang Gis menggerakkan dukungan ya untuk Sementara ini sebatas saya menitipkan harapan dan mendoakan. kemudian sudah bertemu dengan tokoh mungkin dari paslon lain, secara spesifik menunggu kedatangan siapa? Nggak ada. Temennya cuma satu, Sidul doang. Oke, terus spesifik kalau saya melihat ketokohan Mas Anies begitu, yang juga akan banyak diikuti ya, baik kerja-kerja program-program sebelumnya dilanjutkan. Apa aja sih spesifikasi yang mungkin bisa dipesankan kepada perang-perang tadi kalau kelas bawah tuh saya di Yang utama ya, itu akses air bersih untuk masyarakat bawah. Itu yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Anies, tapi jauh dari rampung karena terbatas dengan waktu. Yang kedua, tentang bagaimana pengelolaan masyarakat bawah itu dalam hal untuk membeli kebutuhan pokok. Itu kan selama Pak Anies itu relatif jauh lebih murah, lebih mudah. Dan yang ketiga, tentang BPJS yang sudah ramping 98%. Semoga tidak tercerai-berai lagi. Dan tentu saja apa-apa yang sudah terlaksana tidak dihapus. Jadi membuat legasi baru itu tidak berarti menghapus cerita lama. Bisa beriringan. Cerita baru kan lebih indah kalau dibarengi dengan cerita lama. Terakhir mungkin setuju gak relawan Anies atau loyalis Anies ini mendukung beberapa paslon yang ada di Pilkada Jakarta? Itu hak setiap orang ya. Itu hak setiap orang, silahkan saja. Yang penting tidak mengatasnamakan. Seperti saya secara pribadi menerima Bang Dul, ya saya pribadi. Tentu saja bahwa kedatangan Bang Dul kemari, saya komunikasi dengan Pak Anies pasti. Tapi saya tidak akan mengatakan mengatasnamakan relawan Anies, itu tidak. Itu pribadi. Itu hak setiap orang. Oke, berarti secara pribadi menerima Bang Dul. Sangat, bahkan hanya menerima, menitipkan harapan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Insya Allah lancar ya. Besok Insya Allah. kirim alamat. Amin. Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Mama Ci. Pak Gis, artinya Pak Gis masih jadi loyalis Anies gitu? Masih tetap. Masih tetap Masih jadi loyalis Pak Anies gitu ya? Iyalah. Oke, makasih. Dan Bang Gis, makasih nasi keburinya. wah, Masya Allah. Kebagian semua kan? Belum putus. Terima kasih banyak. Bagi Tuhan. Kalau lagi lewat mampir. Insya Allah. Cepat. Mari Bang. Ya Bang, terima kasih. Ya, saudara sekalian, tadi itu ya, jadi tidak secara eksplisit mendukung, menitipkan harapan dan mendoakan, ya, dan atas nama pribadi. Jadi saya kira tidak juga kalau ditafsirkan bahwa Gez Khalifah kemudian sudah melipir ya. Dia ingat, dia didatangi bukan mendatangi, beda sama relawan lainnya yang mendatangi. Dia didatangi, masa didatangi saja nggak boleh ya? Kalau Refli Harun tiba-tiba didatangi ya bagaimana mungkin kita menolak ya? Tetapi tidak, it doesn't mean kita mendukung kan begitu.
Dan kalau saya mengusulkan ya khusus untuk Anies Baswedan, kalau mau menerima mereka terima tiga-tiganya dan dijadwalkan sesuai dengan nomor urut saja, biar tidak kemudian muncul soal-soal seolah-olah ada prioritas. Jadi bertemu saja tiga-tiganya kalau mau bertemu, tapi lebih baik tidak datang juga, tidak bertemu juga tidak apa-apa, karena kita belum tahu bagaimana putusan MK. Kalau putusan MK kemudian mengakomodir kolom kosong kan beda lagi jalan ceritanya. Begitu ya Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.